Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah sepasang suami istri muda bernama Andi dan Siti. Mereka bukanlah pasangan yang kaya raya, tetapi kehidupan mereka penuh dengan semangat dan harapan. Mereka berdua memiliki mimpi besar yang ingin diwujudkan, meskipun mereka memulainya dari sebuah usaha kecil yang sederhana. Andi dan Siti membuka sebuah warung kopi di pojok jalan dekat pasar. Tidak banyak pelanggan yang datang, namun mereka tidak pernah menyerah. Setiap pagi, Siti bangun lebih awal untuk menyiapkan segala sesuatunya. Sementara Andi selalu memastikan bahwa suasana warung tetap nyaman dan menyambut setiap orang yang datang dengan senyuman. Siti adalah wanita cerdas dan pekerja keras. Sejak kecil, ia diajarkan untuk mandiri oleh orang tuanya yang sederhana. Pendidikan tinggi yang ia terima di universitas memberinya banyak pengetahuan, tetapi ia memilih untuk merintis usaha bersama suaminya. Bagi Siti, kebahagiaan bukan hanya soal uang, tetapi tentang berbagi momen dengan orang yang kita cintai. Andi, di sisi lain, adalah pria ambisius dengan semangat yang tak pernah padam. Meskipun tidak memiliki banyak pengalaman bisnis, ia percaya bahwa usaha ini akan berkembang pesat. Andi selalu bersemangat, tetapi terkadang impiannya membuatnya terlalu terburu-buru dan seringkali mengabaikan hal-hal kecil yang penting. Meskipun begitu, semangatnya yang besar menjadi pendorong utama dalam hubungan mereka. Pagi itu, seperti biasa, Siti sedang sibuk menata meja-meja di warung kopi. Sambil menyeduh kopi, ia mendengar suara langkah kaki Andi yang mendekat. "Sayang, udah siap untuk hari ini?" tanya Andi dengan wajah cerah, sambil memegang beberapa surat dari bank yang baru saja ia ambil. Siti tersenyum, walaupun sedikit lelah. "Iya, hampir. Aku lagi coba resep baru nih. Semoga pelanggan suka." "Bagaimana surat-surat itu?" tanyanya, mengalihkan perhatian Andi. Andi menggelengkan kepalanya. Surat-surat ini dari bank. Aku lihat ada beberapa proposal untuk pinjaman usaha yang mungkin bisa kita coba. Tapi, aku nggak tahu deh. Aku pikir kita butuh lebih banyak modal kalau mau ekspansi," jawab Andi dengan nada sedikit cemas. Siti mengangkat alisnya dan berhenti menyeduh kopi. "Pinjaman? Apa kita benar-benar siap untuk itu? Kita baru mulai. Jangan sampai nanti malah terbebani," ucap Siti sambil menatap Andi dengan penuh perhatian. Andi mendekat, merangkul bahu Siti. "Aku yakin kita bisa, Siti. Kita cuma butuh sedikit dorongan, dan bisnis ini bisa berkembang lebih besar. Aku sudah cari tahu tentang peluang ini, dan aku rasa ini waktunya yang tepat untuk mengambil langkah besar." Siti menarik napas panjang, merasa terombang-ambing antara kekhawatiran dan harapan. "Aku tahu kamu ambisius, Andi. Tapi, kita harus tetap hati-hati. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Kita harus memikirkan segala sesuatunya matang-matang." Andi tersenyum, mencoba meyakinkan Siti. "Aku tahu kamu khawatir, tapi aku akan memastikan semuanya berjalan lancar. Kita sudah bekerja keras, kan? Ini saatnya kita menumbuhkan usaha kita, dan aku yakin kita bisa." Siti menatap suaminya dengan penuh kasih. Ia tahu Andi selalu penuh semangat. Tetapi kadang-kadang semangat itu bisa membuatnya lupa akan risiko-risiko kecil yang bisa muncul. Namun, ia juga tidak ingin meredam impian Andi yang besar. "Oke, aku percaya sama kamu. Tapi jangan sampai kita melupakan prinsip-prinsip kita ya. Bisnis ini harus tetap sederhana dan dekat dengan hati kita," kata Siti dengan lembut. Andi mengangguk dengan penuh keyakinan. "Tentu saja, sayang. Aku nggak akan melupakan itu. Ini semua demi masa depan kita bersama." Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun usaha mereka belum berkembang pesat, Andi dan Siti merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Mereka saling mendukung, bekerja sama dengan keras, dan berjuang melewati tantangan yang datang. Siti tetap menjaga keuangan dan operasional warung dengan teliti, sementara Andi terus mengurus promosi dan memperkenalkan usaha mereka ke lebih banyak orang. Siti sering merasa lelah setelah seharian bekerja, namun setiap kali melihat senyum Andi, semua rasa capek itu hilang. "Kita pasti bisa, Siti," kata Andi dengan penuh keyakinan, memegang tangan Siti dengan erat setiap kali mereka beristirahat bersama.
Siti hanya tersenyum. Iya, kita pasti bisa. Asal kita selalu ingat untuk saling mendukung, tidak peduli seberapa besar tantangannya. Dalam keheningan malam, saat warung kopi mereka tutup dan mereka duduk bersama, memandang bintang-bintang di luar, Siti merasa bahwa impian mereka masih jauh, tetapi bersama Andi, ia yakin mereka akan mencapainya. Mereka mungkin hanya memulai dari usaha kecil, tetapi semangat dan kerja keras mereka adalah modal terbesar yang dimiliki. Suatu hari nanti, kita akan lihat betapa besar usaha ini, Siti. Aku janji, kata Andi, dengan tatapan penuh harapan. Siti menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku percaya padamu, Andi. Kita akan sampai ke sana bersama-sama. Dan di sanalah mereka, sepasang suami istri muda dengan cita-cita besar, memulai perjalanan mereka menuju masa depan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan. Waktu terus berjalan, dan meskipun usaha mereka belum membawa hasil yang besar, Andi dan Siti merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Kehidupan mereka memang sederhana, namun ada kebahagiaan yang terasa dalam setiap momen yang mereka jalani bersama. Setiap pagi, mereka bangun lebih awal, bekerja keras, dan saling mendukung satu sama lain. Pagi itu, seperti biasa, Siti sudah berada di warung kopi, mengatur meja dan menyiapkan peralatan. Andi, yang baru saja pulang dari pengiriman bahan-bahan untuk kopi, datang dengan wajah lelah tetapi penuh semangat. Siti, aku bawa beberapa biji kopi baru dari petani lokal. Aku yakin pelanggan bakal suka, kata Andi, menyerahkan kantong plastik berisi biji kopi yang baru dipetik. Siti tersenyum lebar dan mengambil kantong itu dengan tangan terampilnya. Kamu memang selalu punya cara untuk membuat usaha ini tetap berjalan. Terima kasih, Andi. Ini pasti bisa menambah cita rasa kopi kita, ucapnya dengan tulus. Andi mengelap keringat di dahinya. Kita harus terus mencari cara agar usaha ini bisa bertahan. Aku tahu kita belum besar, tapi setiap hari ada pelanggan yang datang kembali. Itu artinya mereka mulai suka sama kopi kita. Siti mengangguk, meskipun dia tahu usaha mereka masih jauh dari kata sukses. Namun, setiap senyum pelanggan yang datang, setiap obrolan ringan yang terjalin, memberinya semangat untuk terus berjuang. Bahkan jika hanya satu orang yang datang setiap hari, itu sudah cukup berarti. Kita sudah melakukan yang terbaik, jawab Siti sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir kecil. Hari-hari mereka memang penuh dengan perjuangan, tetapi kebahagiaan sederhana itu mengisi kehidupan mereka. Di antara kesibukan dan kerja keras, mereka selalu menemukan waktu untuk berbicara, bercanda, dan menikmati kebersamaan. Bahkan ketika lelah datang menyapa, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan. Suatu malam, setelah warung tutup dan mereka duduk di teras kecil rumah mereka, Siti memandang Andi dengan lembut. Andi, aku tahu hidup kita tidak mudah, tapi aku bahagia. Aku bahagia karena kita melalui ini bersama. Aku tidak pernah menyesal memilih untuk memulai usaha ini denganmu. Andi menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Aku juga. Siti, setiap malam aku merasa bersyukur punya kamu di sisiku. Kita mungkin hidup sederhana, tapi aku merasa kita sudah memiliki segalanya yang kita butuhkan. Mereka duduk diam sejenak, menikmati udara malam yang sejuk. Tidak ada kekhawatiran besar yang mengganggu pikiran mereka. Semua yang mereka butuhkan sudah ada di depan mereka, saling mendukung dan bekerja keras demi impian bersama. Pada suatu pagi yang cerah, pelanggan pertama yang datang ke warung mereka adalah seorang pria parubaya yang tampak puas dengan secangkir kopi. Dia datang setiap hari setelah itu, dan tak lama kemudian beberapa pelanggan tetap mulai muncul. Mereka bukanlah pelanggan dengan daya beli besar, namun bagi Andi dan Siti, setiap pelanggan adalah berkat. Selamat pagi, Pak Budi. Sama seperti biasa, ya? Tanya Siti dengan senyum ramah saat pria parubaya itu masuk. Pagi. Siti, iya, seperti biasa. Kopi hitam dan roti bakar. Kalian semakin ramai saja, ya? Aku suka lihat semangat kalian, jawab Pak Budi sambil duduk di meja dekat jendela. Andi yang sedang sibuk menata beberapa barang di belakang kasir mendengar percakapan itu dan tersenyum. Terima kasih, Pak.
Kami berusaha sebaik mungkin. Seiring berjalannya waktu, meskipun mereka hanya melayani segelintir pelanggan, Andi dan Siti merasa ada perubahan kecil yang mulai tampak. Keuntungan dari warung kopi mereka sedikit demi sedikit meningkat. Tidak besar, tetapi cukup untuk menutupi biaya dan membeli bahan baku yang lebih baik. Mereka merasa bangga dengan usaha kecil mereka yang mulai menunjukkan hasil. Siti selalu memastikan bahwa keuangan mereka tetap terjaga dengan rapi. Setiap pemasukan dan pengeluaran tercatat dengan baik, dan meskipun penghasilan mereka belum besar, Siti selalu memastikan bahwa mereka mengelolanya dengan bijak. Andi, aku pikir kita bisa menambah menu roti bakar ke dalam daftar. Sederhana, tapi bisa menambah variasi untuk pelanggan, usul Siti suatu pagi. Andi yang sibuk mempersiapkan mesin kopi menoleh dan tersenyum. Itu ide yang bagus. Aku juga merasa kita harus mencoba menambah sedikit variasi agar lebih menarik. Kita harus terus berinovasi. Mereka mulai memperkenalkan berbagai jenis roti bakar dengan topping berbeda, dan ternyata pelanggan pun menyukainya. Dari keuntungan yang mereka dapatkan, mereka bisa sedikit menabung untuk memperbaiki tampilan warung agar lebih nyaman dan menarik bagi para pelanggan. Namun, meskipun segala sesuatunya berjalan pelan-pelan, Andi dan Siti tidak pernah merasa tertekan atau kecewa. Mereka menyadari bahwa keberhasilan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Mereka tidak membutuhkan kemewahan atau kemegahan. Yang mereka butuhkan hanya waktu bersama dan kesempatan untuk terus berkembang. Ini baru permulaan, Siti, kata Andi, saat mereka duduk bersama di meja warung, menikmati secangkir kopi setelah menutup warung di malam hari. Kita akan terus berusaha sampai impian kita menjadi kenyataan. Siti tersenyum, menatap Andi dengan penuh kasih. Kita sudah berhasil, Andi. Bahkan jika kita hanya memiliki sedikit, selama kita memiliki satu sama lain, itu sudah cukup. Dan di tengah kehidupan sederhana mereka, penuh perjuangan namun juga kebahagiaan, Andi dan Siti tahu bahwa bersama-sama mereka akan mampu menghadapi segala tantangan yang datang, dengan penuh keyakinan dan semangat. Tahun-tahun berlalu, dan kerja keras Andi dan Siti mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Warung kopi kecil mereka yang dulu hanya memiliki segelintir pelanggan kini telah berkembang pesat. Pelanggan berdatangan dari berbagai tempat, tidak hanya dari sekitar pasar, tetapi juga dari kota-kota lain yang jauh. Keberhasilan ini tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari ketekunan, kerja keras, dan pengorbanan yang telah mereka lakukan bersama. Andi dan Siti merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Dari sebuah warung kecil yang sederhana, mereka kini memiliki beberapa cabang yang tersebar di beberapa tempat strategis. Keuntungan yang terus meningkat memungkinkan mereka untuk memperbaiki hidup mereka secara signifikan. Mereka bisa membeli rumah yang lebih besar, mobil baru, dan menikmati kenyamanan yang dulu hanya bisa mereka impikan. Namun, meskipun semuanya berjalan baik, Andi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Sebelumnya, ia adalah pria yang penuh semangat dan bekerja keras bersama Siti, namun kini, kekayaan mulai merubah sikap dan pandangannya. Andi yang dulunya selalu berada di samping Siti, kini seringkali lebih sibuk dengan urusan-urusan bisnis, pertemuan-pertemuan dengan investor, dan acara-acara sosial. Siti menyadari perubahan ini, tetapi ia mencoba untuk tidak terlalu khawatir. Ia tahu bahwa kesuksesan dan kemewahan yang mereka raih juga memerlukan perhatian lebih. Namun, semakin lama, ia mulai merasa bahwa Andi semakin menjauh. Waktu yang dulu mereka habiskan bersama untuk merancang masa depan kini berubah menjadi rutinitas kerja yang tanpa henti. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di ruang makan yang baru mereka renovasi dengan sentuhan mewah, Siti mencoba membuka pembicaraan. Andi, aku rasa kita perlu bicara. Aku merasa belakangan ini kita semakin jarang menghabiskan waktu bersama. Bisnis memang berkembang, tapi aku khawatir kita mulai kehilangan koneksi itu. Apa kamu merasa demikian juga? Andi, yang sedang memeriksa ponselnya, hanya mengangkat kepala sejenak. Siti, aku sibuk dengan pertemuan-pertemuan ini. Ini untuk masa depan kita. Kamu juga tahu kan betapa pentingnya jaringan dan relasi yang aku bangun sekarang. Kita tidak bisa terus hidup dalam keterbatasan. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini,
jawab Andi, masih tidak sepenuhnya fokus pada pembicaraan. Siti menatapnya dengan tatapan lembut namun penuh keprihatinan. Aku tahu, Andi. Aku tahu kamu bekerja keras. Dan aku mendukungmu. Tapi, aku juga ingin kita bisa menikmati hasil kerja keras kita bersama. Aku merasa kamu lebih banyak menghabiskan waktu di luar daripada di sini dengan aku. Andi mendesah dan meletakkan ponselnya di atas meja. Siti, ini bukan soal aku nggak peduli padamu. Aku hanya ingin kita punya lebih banyak. Aku ingin kita hidup dalam kenyamanan. Tidak ada lagi kekurangan. Aku ingin membeli rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah, dan jalan-jalan ke luar negeri. Semua ini untuk masa depan kita. Untuk kita berdua. Siti terdiam sejenak, meresapi kata-kata Andi. Meskipun ia mengerti keinginan Andi, ia merasa ada yang hilang. Sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kemewahan. Aku juga ingin itu, Andi. Tapi bukan dengan cara ini. Aku ingin kita tetap bersama, menikmati kebersamaan itu. Jangan sampai kita terlena dengan semua ini dan melupakan apa yang paling penting. Aku ingin kita tetap menjadi kita yang dulu, yang saling mendukung dan bahagia dengan hal-hal kecil. Andi hanya terdiam, matanya menatap lantai. Ia merasa Siti tidak mengerti apa yang sedang ia perjuangkan. Seiring waktu, ia semakin terobsesi dengan kekayaan dan kemewahan yang bisa ia raih. Dunia yang baru ia masuki, penuh dengan pertemuan dengan orang-orang kaya, pesta mewah, dan peluang bisnis yang terus berkembang, membuatnya merasa semakin jauh dari kehidupan sederhana yang pernah mereka jalani. Hari-hari berikutnya, Andi semakin sibuk dengan berbagai urusan bisnis. Ia mulai sering meninggalkan Siti sendirian di rumah, menghadiri acara-acara sosial yang semakin sering, dan membeli barang-barang mewah yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Mobil sport, jam tangan mahal, dan pakaian desainer yang membuatnya merasa lebih penting. Ia merasa dirinya semakin tinggi derajatnya, dan ia mulai terbiasa dengan kehidupan yang penuh kemewahan. Siti, yang semakin merasa terasing, mencoba untuk bersabar. Ia tahu bahwa ini adalah ujian bagi mereka berdua. Ia tahu bahwa kekayaan bisa membawa kebahagiaan, tetapi juga bisa membawa kehancuran jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dan pengertian satu sama lain. Suatu sore, ketika Andi pulang dari pertemuan bisnis yang panjang, ia melihat Siti sedang duduk di halaman belakang rumah mereka, memandang ke langit dengan tatapan kosong. Andi mendekatinya dan duduk di sebelahnya, mencoba membuka percakapan. Siti, aku tahu aku sibuk belakangan ini. Maaf kalau aku terlalu banyak mengabaikanmu. Tapi aku rasa, semuanya ini untuk kita berdua, kata Andi dengan suara pelan. Siti menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah taman yang indah. Andi, aku nggak butuh semua kemewahan ini. Aku butuh kamu. Aku butuh kita yang dulu, kita yang saling berbagi impian dan bekerja bersama. Bukan kamu yang terobsesi dengan dunia yang penuh dengan kesenangan sementara aku harus menunggu di sini. Andi terdiam, merasa ada kekosongan dalam hatinya yang mulai tumbuh seiring dengan perubahan besar dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun ia memiliki segala kemewahan yang diinginkannya, ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, koneksi emosional dengan Siti, istrinya yang selalu mendukungnya dari awal. Dalam diam, mereka berdua merasakan jarak yang semakin lebar antara mereka. Andi tahu bahwa ia harus membuat pilihan besar. Apakah ia akan terus mengejar kekayaan dan kesuksesan yang semakin membuatnya jauh dari Siti, atau kembali ke akar mereka, ke kehidupan sederhana yang pernah mereka jalani dengan penuh cinta dan kebersamaan. Ujian kekayaan telah dimulai, dan Andi kini harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua yang berkilau itu adalah emas. Dengan semakin berkembangnya usaha, Andi dan Siti kini memiliki beberapa cabang warung kopi yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Bisnis yang dulunya dimulai dengan hanya satu warung kecil, kini telah melejit menjadi sebuah brand yang dikenal banyak orang. Namun, meskipun keberhasilan mereka semakin jelas, perubahan besar mulai terjadi dalam cara mereka menjalankan bisnis. Andi, yang semakin sibuk dengan ekspansi dan pemasaran, terus mengejar peluang bisnis baru. Ia merasa bersemangat dengan segala hal yang berhubungan dengan ekspansi, bertemu dengan investor, memperkenalkan produk baru,
dan menghadiri acara-acara bisnis untuk memperluas jaringan. Setiap langkah yang ia ambil berfokus pada pertumbuhan bisnis yang cepat. Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk mewujudkan semua impian besar yang ia miliki. Siti, di sisi lain, tetap fokus pada hal-hal yang lebih mendalam dan terperinci, pengelolaan keuangan, pemantauan operasional harian, dan menjaga stabilitas internal perusahaan. Sejak awal, Siti sudah memegang kendali penuh atas manajemen keuangan keluarga. Setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan cermat. Ia adalah orang yang memastikan bahwa bisnis tetap berjalan lancar, tidak hanya dalam hal pemasaran, tetapi juga dalam hal keuangan dan operasional yang lebih mendasar. Namun, meskipun Siti memiliki peran penting dalam kesuksesan ini, ia mulai merasa ada jarak yang semakin jauh antara dirinya dan Andi. Andi terlalu fokus pada ekspansi dan berbagai peluang besar yang datang, sementara Siti yang sudah bekerja keras di balik layar merasa kurang dihargai. Andi seringkali datang ke rumah dengan berita besar tentang kerjasama baru atau rencana pembukaan cabang di kota lain, tetapi tidak pernah ada percakapan tentang bagaimana Siti menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan. Suatu malam, setelah Andi pulang dari sebuah gala bisnis yang mewah, ia duduk di meja makan dengan semangat tinggi. Siti, kamu nggak percaya deh. Kita dapat peluang kerjasama besar dengan perusahaan makanan internasional. Ini pasti akan membawa perusahaan kita ke level yang lebih tinggi lagi, kata Andi dengan wajah berseri-seri. Siti menatapnya dengan senyum, meski hatinya sedikit berat. Ia tahu betapa pentingnya kerjasama itu, tetapi ia juga tahu bahwa di balik kesuksesan yang terlihat ini, ada banyak hal yang harus ia kelola dengan cermat. Aku senang kita mendapat peluang itu, Andi. Tapi jangan lupa, kita harus hati-hati dengan pengeluaran dan utang perusahaan. Aku sudah melihat beberapa laporan keuangan terakhir, dan ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Andi menggelengkan kepala sambil tersenyum, mencoba menenangkan Siti. Siti, jangan khawatir. Kita sudah cukup kuat sekarang. Kalau kita tidak mengambil kesempatan ini, kita bisa ketinggalan. Aku yakin kamu sudah mengatur semuanya dengan baik. Siti merasakan perasaan yang lebih dalam. Ia tidak ingin merusak momen kebahagiaan Andi, namun ia merasa bahwa segala usaha dan perhatian yang ia berikan tidak lagi mendapatkan penghargaan yang seharusnya. Setiap keputusan besar yang diambil Andi seakan-akan mengabaikan peran besar Siti dalam menjaga kestabilan keuangan mereka. Ia telah menjaga aliran kas, mengelola gaji karyawan, memastikan tidak ada pemborosan, tetapi Andi tampaknya tidak pernah melihat hal itu sebagai bagian dari kesuksesan mereka. Malam itu, setelah Andi tidur, Siti duduk sendirian di ruang kerjanya, memandang laporan keuangan yang sudah ia siapkan. Ia merasa lelah dan terabaikan. Selama ini, ia selalu menjaga keseimbangan dalam setiap langkah yang mereka ambil, tetapi sepertinya Andi hanya fokus pada hal-hal besar yang bersifat ekspansif dan menguntungkan secara langsung. Tidak ada pembicaraan tentang bagaimana menjaga bisnis agar tetap sehat dan berkelanjutan. Pagi berikutnya, ketika mereka duduk bersama di meja makan untuk sarapan, Siti memutuskan untuk berbicara. Andi, aku rasa kita perlu bicara. Aku tahu kamu sedang sangat fokus dengan ekspansi dan peluang-peluang baru, dan aku senang melihat semangatmu. Tapi aku juga merasa bahwa aku sudah bekerja sangat keras di belakang layar untuk menjaga agar bisnis ini tetap berjalan lancar. Aku rasa, terkadang, aku tidak cukup dihargai untuk itu. Andi terkejut mendengar kata-kata Siti. Ia tidak menyadari bahwa Siti merasa seperti itu. Siti, kamu tahu kan betapa aku menghargai segala yang kamu lakukan. Tanpa kamu, kita nggak akan bisa sampai seperti ini. Tapi aku benar-benar merasa bahwa sekarang adalah waktunya untuk mendorong bisnis ke arah yang lebih besar. Kita bisa membeli lebih banyak cabang, lebih banyak produk, dan lebih banyak keuntungan. Itu juga penting, kan? Siti menundukkan kepala sejenak, mencoba menahan emosinya. Aku tahu, Andi. Tapi apa kamu juga tahu bahwa menjaga bisnis tetap berjalan bukan hanya soal ekspansi dan keuntungan? Ada banyak keputusan kecil yang harus kita buat setiap hari agar semuanya tetap stabil. Tanpa itu, semua yang kamu kejar akan sia-sia. Aku butuh kamu untuk lebih mendengarkan dan menghargai pekerjaan yang aku lakukan juga. Andi terdiam,
Matanya menatap wajah Siti yang penuh dengan kelelahan dan rasa frustasi. Ia mulai menyadari betapa banyak hal yang telah ia abaikan dalam perjalanan mereka. Semua keberhasilan yang ia nikmati ternyata tidak bisa tercapai tanpa peran besar Siti dalam mengelola segala hal yang berhubungan dengan keuangan dan operasional. Tanpa Siti, ekspansi dan kesuksesan yang Andi raih akan terasa rapuh dan tidak berkelanjutan. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Andi akhirnya berbicara dengan suara pelan, penuh penyesalan. "Maafkan aku, Siti. Aku terlalu sibuk mengejar kesempatan besar dan lupa untuk menghargai kerja kerasmu. Aku tahu semuanya ini tidak akan berjalan tanpa kontribusimu yang luar biasa. Terima kasih telah menjaga bisnis kita tetap stabil dan sehat." Siti tersenyum lemah, meskipun perasaan itu masih sulit untuk dilupakan. "Aku hanya ingin kita tetap bersama dalam perjalanan ini, Andi. Aku tidak butuh penghargaan yang besar. Aku hanya ingin kita saling menghargai dan bekerja bersama seperti dulu." Malam itu, setelah percakapan panjang mereka, Andi mulai memahami pentingnya keseimbangan dalam menjalankan bisnis. Keberhasilan bukan hanya soal pertumbuhan besar dan cepat, tetapi juga tentang menjaga fondasi yang kuat dan stabil. Siti adalah kunci dari semua itu, dan Andi berjanji untuk lebih mendengarkan dan menghargai peran Siti dalam kesuksesan mereka. Seiring waktu, mereka berdua berusaha untuk kembali ke akar mereka, bekerja sama sebagai tim yang solid, dan tidak hanya mengejar mimpi besar, tetapi juga menjaga hubungan mereka yang sudah terbentuk dengan begitu kuat. Seiring berjalannya waktu, Andi semakin larut dalam dunia baru yang ia masuki. Kehidupan mewah yang dulunya hanya sekadar impian kini menjadi kenyataan. Bisnis mereka berkembang pesat, dengan cabang-cabang baru yang terus bermunculan. Mobil sport, rumah besar, pertemuan dengan orang-orang berpengaruh, dan acara-acara mewah, semua itu telah menjadi bagian dari rutinitasnya. Namun, di balik semua kemewahan dan kesuksesan ini, Andi merasa ada sesuatu yang kurang. Andi mulai merasa bahwa kehidupannya yang begitu terfokus pada pekerjaan dan ambisi belum sepenuhnya memuaskan. Dalam perjalanan bisnisnya, ia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Ratna. Ratna adalah seorang wanita yang menarik, penuh percaya diri, dan memiliki daya tarik yang tidak bisa diabaikan. Mereka bertemu di salah satu acara gala yang Andi hadiri, dan sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Ratna, dengan penampilannya yang selalu sempurna dan pandangannya yang segar tentang kehidupan, mulai memberikan sensasi baru dalam hidup Andi yang sudah mulai merasa jenuh. Siti, yang selama ini telah menemani Andi dalam segala perjuangan dan suka duka, mulai merasakan perubahan dalam sikap suaminya. Andi yang dulu selalu pulang tepat waktu dan berbicara panjang lebar tentang segala hal kini lebih sering pergi untuk urusan bisnis, dan saat di rumah pun, Andi seakan lebih sibuk dengan ponselnya daripada berbicara dengan Siti. Siti, meski tidak menyatakan langsung, merasa ada sesuatu yang aneh dalam hubungan mereka. Keintiman yang dulu mereka miliki perlahan memudar, digantikan oleh jarak yang semakin lebar. Suatu malam, setelah Andi pulang larut malam dari acara yang dihadiri bersama Ratna, Siti memutuskan untuk bertanya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Andi baru saja masuk ke rumah, dengan wajah yang penuh dengan ekspresi yang sulit dibaca. Siti yang menunggu di ruang tamu memutuskan untuk berbicara. "Andi, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kamu semakin sering pergi dan lebih banyak diam ketika di rumah. Aku merasa kita semakin jauh, bahkan lebih jauh daripada sebelumnya," tanya Siti, dengan nada yang lembut namun penuh kecemasan. Andi menatap Siti sejenak, dan tanpa ekspresi jelas, ia berkata, "Siti, aku ingin berbicara tentang sesuatu. Ini mungkin akan membuatmu terkejut. Tapi aku merasa bahwa aku perlu lebih dari apa yang kita miliki sekarang. Aku ingin menikah lagi." Siti terkejut mendengar kata-kata itu. Ada banyak hal yang langsung terlintas di pikirannya, tetapi semuanya terasa kacau. "Menikah lagi? Apa maksudmu, Andi?" tanya Siti, suaranya bergetar. Andi menghela napas panjang, kemudian menjelaskan. "Aku merasa bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam batasan yang ada. Aku bertemu dengan Ratna, dan aku merasa ada ikatan yang kuat dengannya. Aku ingin menikahinya." "Siti,
Aku merasa aku bisa lebih bahagia dengan dua wanita di hidupku. Ini bukan berarti aku tidak mencintaimu, tapi aku merasa aku membutuhkan lebih dari apa yang ada sekarang. Siti duduk terdiam, seolah terhenti mendengar kalimat Andi. Hatinya terbelah, rasa sakit dan kebingungan bercampur. Keputusan Andi untuk menikah lagi, yang datang begitu mendalam, membuatnya merasa hancur. Ia merasa seluruh perjuangan dan pengorbanan mereka selama ini sia-sia. Semua yang mereka bangun bersama, semua mimpi yang mereka capai bersama, tiba-tiba saja diliputi oleh bayang-bayang pengkhianatan. Jadi, begini caranya kamu membalas semua yang kita perjuangkan bersama? Siti berkata dengan suara bergetar. Kamu ingin menikah lagi dengan wanita lain, sementara aku yang sudah lama menemanimu melalui segala suka dan duka? Semua impian yang kita buat bersama, apakah itu hanya berarti apa-apa sekarang? Andi mencoba meraih tangan Siti, tetapi Siti menarik tangannya dengan cepat. Aku tidak butuh penjelasan, Andi. Jika ini keputusanmu, maka aku akan menerima kenyataan itu. Tapi aku tidak akan bisa menerima keputusan ini. Siti berdiri dari kursinya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak pernah meminta untuk hidup dalam kemewahan. Aku hanya ingin kita tetap bersama, menghargai satu sama lain, dan tetap setia. Tapi sekarang kamu ingin menikah lagi. Ini bukan hanya tentang kesetiaan, Andi. Ini tentang rasa hormat, tentang menghargai apa yang telah kita bangun. Dan kamu jelas tidak bisa menghargainya. Andi merasakan kegelisahan yang mendalam. Namun ego dan keinginannya untuk mendapatkan lebih besar dari rasa penyesalan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Siti, ini bukan tentang mengabaikanmu. Aku tetap menghargaimu, tapi aku merasa ini adalah pilihan yang tepat untuk diriku. Siti menatapnya dengan penuh perasaan kecewa dan terluka. Aku tidak bisa tinggal bersama seorang pria yang tidak tahu apa artinya komitmen. Kamu bisa memilih, Andi. Kamu bisa memilih untuk mengejar kebahagiaanmu dengan Ratna, tetapi aku tidak akan ada di sana. Aku tidak akan pernah bisa menerima poligami. Siti berbalik dan berjalan menuju kamar tidur mereka. Andi hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong, tidak tahu apa yang harus ia katakan lagi. Ia merasa seolah-olah segalanya yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun kini berada di ujung kehancuran. Di malam yang sunyi itu, keputusannya telah diambil. Dan Andi tahu, keputusan itu akan merusak keharmonisan rumah tangga mereka. Siti, wanita yang telah mendampinginya melalui setiap rintangan hidup, kini merasa dikhianati. Perceraian sudah menjadi bayangan yang tak terelakkan dalam hubungan mereka. Keputusan Andi untuk menikah lagi telah menjadi titik balik dalam kehidupan mereka. Dan Siti, yang merasa tak lagi dihargai, mulai memikirkan apakah masih ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Atau apakah ia sudah terlalu terluka untuk kembali. Hari-hari setelah percakapan mereka yang penuh ketegangan berjalan dengan lambat dan penuh ketidakpastian. Siti merasa hidupnya berantakan. Keputusan Andi untuk menikah lagi telah menghancurkan segala yang telah mereka bangun bersama. Setiap detik berlalu, rasa sakit dan pengkhianatan semakin menyelubungi hatinya. Kepercayaan yang selama ini ia miliki terhadap suaminya kini hancur berkeping-keping. Semua kenangan indah yang mereka bagi bersama terasa seperti bayangan yang semakin memudar. Siti berusaha untuk tetap tenang, berpikir secara rasional, tetapi setiap kali ia melihat Andi yang mulai sibuk dengan urusan pernikahan barunya, hatinya hanya semakin terluka. Andi seakan tidak peduli dengan perasaan Siti. Ia terlalu tenggelam dalam dunia barunya, dunia yang ia ciptakan bersama Ratna. Di tengah-tengah perasaan yang kacau, Siti membuat keputusan yang sulit. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak bisa lagi dipertahankan. Perasaan sakit dan kecewa semakin menghimpit dada, dan meskipun ia mencintai Andi, ia tahu bahwa ia harus melepaskan diri dari hubungan yang kini terasa begitu toksik. Suatu sore, setelah berhari-hari berpikir dan mempertimbangkan segala kemungkinan, Siti akhirnya duduk di ruang tamu, menulis surat gugatan cerai. Tangannya gemetar. Tetapi keputusan itu sudah final di pikirannya. Ia menulis dengan hati yang penuh perasaan. Andi, sudah terlalu banyak yang telah terjadi. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatanmu.
Kamu mungkin merasa bahwa memilih pernikahan kedua adalah pilihan yang terbaik, tetapi aku merasa bahwa aku tidak lagi memiliki tempat di hidupmu. Aku mencintaimu, tetapi aku juga mencintai diriku sendiri lebih dari segalanya. Dengan berat hati, aku mengajukan perceraian ini. Aku ingin pergi dan memulai hidup baru, jauh dari kesedihan ini. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Siti menaruh pena dengan hati yang berat. Ia tahu ini adalah keputusan yang sangat sulit, tetapi ia juga tahu bahwa ia tak bisa lagi mengabaikan perasaan hatinya. Siti bukan hanya wanita yang setia kepada suami, tetapi juga seorang wanita yang berhak untuk dihargai dan dicintai dengan cara yang sama. Keputusan untuk menggugat cerai adalah cara untuk memberi dirinya kesempatan untuk memulai hidup baru, jauh dari rasa sakit yang terus menghimpit. Keesokan harinya, dengan langkah yang tegap meskipun penuh dengan kebingungan, Siti mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Ia duduk dengan tenang di ruang pengadilan, menunggu proses yang terasa begitu panjang. Rasa cemas dan khawatir tidak dapat dihindari. Tetapi Siti merasa bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus ia ambil untuk menghentikan penderitaannya. Andi, yang menerima kabar gugatan cerai tersebut, merasa kaget. Awalnya, ia tidak percaya dengan keputusan Siti. Namun, setelah beberapa hari merenung, akhirnya Andi menyadari bahwa ini adalah akibat dari tindakannya sendiri. Meskipun hatinya terasa berat, Andi merasa bahwa ia tak bisa lagi membantah pilihan yang telah diambil oleh Siti. Pada hari pertemuan di pengadilan, Andi datang dengan wajah yang datar. Ia duduk di kursinya dengan tangan terlipat, tanpa banyak bicara. Siti, yang duduk di sisi lainnya, menatapnya dengan mata yang penuh emosi. Ia merasa begitu lelah dan hancur, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar untuknya. "Jadi, ini sudah keputusanmu, Siti?" tanya Andi, suaranya datar, meskipun ada nada kesedihan yang samar di baliknya. Siti menatapnya dengan tegas, matanya penuh dengan keteguhan. "Ya, Andi, aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak bisa hidup dalam hubungan yang sudah kehilangan dasar kepercayaan. Aku tahu kamu merasa bahwa ini adalah keputusan yang benar untukmu, tetapi aku juga harus memilih jalan terbaik untuk diriku sendiri." Andi menundukkan kepalanya, perasaan penyesalan mulai muncul, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia merasa bahwa hidupnya yang dulu telah hancur. Begitu banyak yang telah ia korbankan untuk mencapai kesuksesan, namun ia telah kehilangan hal yang paling berharga. Siti, wanita yang telah bersamanya sejak awal. "Aku tidak ingin menghalangimu, Siti," kata Andi pelan. "Aku tahu aku telah banyak berbuat salah. Jika kamu merasa ini yang terbaik, aku tidak akan menghalangi. Tapi, aku berharap kamu tahu bahwa aku juga akan merindukanmu." Siti mengangguk perlahan. "Aku berharap kamu bisa belajar dari semua ini, Andi. Kehidupan ini tidak hanya tentang mengejar kesuksesan, tapi juga tentang menghargai orang yang ada di samping kita. Aku sudah terlalu terluka untuk kembali, dan aku harus pergi untuk menyembuhkan diriku sendiri." Andi tetap diam. Matanya terlihat kosong. Ia merasa kesepian dan kehilangan, tetapi ia juga tahu bahwa dirinya sendiri yang telah menggali jurang ini. Setelah beberapa menit, mereka berdua sepakat untuk melanjutkan proses cerai dengan tanpa kata-kata lebih lanjut. Keputusan mereka sudah bulat, dan tak ada lagi jalan untuk kembali. Malam itu, ketika Siti pulang ke rumah mereka untuk terakhir kalinya, ia merasa ada kedamaian yang perlahan datang. Semua perasaan yang selama ini ia pendam mulai mengalir keluar. Keputusan untuk berpisah memang terasa sulit, tetapi ia tahu ini adalah jalan terbaik bagi keduanya. Andi mungkin akan terus mengejar sukses dan hidup mewahnya, tetapi Siti memutuskan untuk mengejar kebahagiaan yang lebih sederhana dan bermakna. Tanpa Andi, ia tahu bahwa ia masih bisa hidup dengan penuh harga diri. Perceraian ini adalah awal dari hidup baru bagi Siti, yang kini siap untuk membangun kembali segala sesuatu yang hilang, dengan atau tanpa Andi di sisinya. Dan, sementara itu, Andi harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kesuksesan tanpa cinta, tanpa kepercayaan, hanya akan berujung pada kehampaan. Beberapa bulan setelah perceraian yang menyakitkan, hidup Andi berbalik drastis.
Dia yang dulu penuh ambisi dan percaya diri kini harus menghadapi kenyataan pahit. Tanpa Siti di sisinya, segalanya terasa hampa. Dunia bisnis yang semula gemerlap dengan kesuksesan kini mulai gelap. Kehilangan Siti tidak hanya menyakitkan secara emosional, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kehidupannya yang lain, bisnisnya. Awalnya, Andi berusaha untuk tetap optimis. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, tanpa kehadiran Siti yang selama ini memegang kendali atas manajemen keuangan dan operasional bisnis mereka, keadaan mulai memburuk. Andi yang dulunya bekerja dengan penuh semangat kini terasa kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Pekerjaan yang dulu ia kelola dengan penuh perhatian kini terabaikan. Ekspansi bisnis yang semula lancar kini mulai terhenti. Masalah keuangan mulai bermunculan, dan ia kesulitan untuk mengatasi utang-utang yang terus menumpuk. Andi semakin sering terlihat keluar masuk ruang rapat, tetapi ide-ide besarnya yang dulu jenius kini terasa dangkal dan kurang matang. Ia mulai mengabaikan detail-detail kecil yang dulu sangat diperhatikan oleh Siti. Utang-utang bisnis mulai menggumpal, dan investor-investor yang dulu mendukungnya mulai menarik diri. Meski Andi berusaha menyembunyikan kegelisahannya, wajahnya yang kusut dan rasa putus asa mulai terlihat di balik sikapnya yang selalu ceria. Di sisi lain, Ratna, istri barunya, awalnya tampak sangat mendukung Andi. Mereka berdua sering tampil di berbagai acara sosial, selalu menunjukkan kemewahan yang mereka nikmati. Ratna, dengan penampilannya yang glamor, tampak seperti wanita yang sangat bahagia dengan kehidupan yang telah ia pilih. Namun, jauh di dalam hati, Ratna sebenarnya tidak terlalu peduli dengan Andi sebagai pribadi. Baginya, pernikahan ini adalah jalan pintas untuk menikmati kemewahan dan gaya hidup yang ia inginkan. Ia tidak pernah benar-benar terlibat dalam bisnis Andi, dan fokusnya hanya pada keuntungan materi. Saat bisnis Andi mulai merosot, Ratna mulai merasa jenuh. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya yang semula penuh dengan kemewahan dan kemudahan kini mulai goyah. Kehilangan uang, rumah yang mulai dipenuhi dengan utang, dan gaya hidup yang mulai terancam membuat Ratna merasa tidak lagi mendapatkan apa yang ia inginkan. Ratna mulai jarang berada di sisi Andi. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya, pergi berbelanja, atau menghadiri acara sosial tanpa Andi. Suatu sore, ketika Andi sedang duduk di kantornya yang kini mulai sepi, Ratna datang dengan wajah yang tegas. Andi tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat ekspresi wajah Ratna yang berbeda, seperti ada sesuatu yang besar yang ingin ia katakan. "Andi, aku ingin bicara," kata Ratna. Suaranya datar dan tanpa emosi. Andi menatapnya dengan bingung. "Apa yang terjadi? Kau tampak tidak seperti biasanya." Ratna menarik napas panjang, lalu duduk di kursi depan meja Andi. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Bisnismu sudah mulai hancur, dan aku merasa seperti ikut terjun bebas bersamamu. Aku tidak menikah denganmu untuk hidup dalam kehancuran. Aku ingin hidup yang lebih baik, yang lebih stabil, yang penuh dengan kenyamanan. Aku tidak mau terus terjebak dalam situasi yang semakin buruk ini." Andi tercengang. "Apa maksudmu? Kamu ingin meninggalkanku?" tanyanya, mencoba mencerna kata-kata Ratna. "Ya, Andi, aku tidak ingin melanjutkan ini. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Aku ingin kembali ke kehidupanku yang dulu, hidup yang penuh dengan kenyamanan dan kemewahan. Aku tidak bisa terus berada di sisimu jika bisnis ini terus merosot," jawab Ratna dengan tegas. Andi merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Istri barunya, yang dulu begitu antusias dengan kehidupannya yang mewah, kini meninggalkannya begitu saja saat segala sesuatunya mulai goyah. "Jadi, ini hanya tentang uang dan kemewahan? Tidak ada lagi perasaan? Tidak ada lagi cinta?" tanya Andi dengan suara yang tersendat, penuh kebingungan dan kecewa. Ratna menatapnya dengan mata yang tidak menunjukkan penyesalan. "Aku bukan orang bodoh, Andi. Aku tahu apa yang aku inginkan dalam hidup, dan aku ingin kembali ke tempat di mana semuanya lebih stabil. Aku tidak akan terjebak dalam kekacauan ini. Kamu bisa berjuang sendirian untuk itu." Dengan kata-kata itu,
Ratna bangkit dari kursinya dan berjalan pergi, meninggalkan Andi yang kini benar-benar sendirian. Andi tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya kosong. Rasanya seperti hidupnya yang dulu gemerlap kini jatuh terjerembab dalam kehancuran total. Beberapa hari setelah kepergian Ratna, Andi duduk sendiri di ruang kantornya yang sekarang terasa lebih sunyi dan lebih besar dari sebelumnya. Bisnis yang dulu penuh harapan kini benar-benar merosot. Hutang-hutang yang terus menumpuk, karyawan yang mulai pergi, dan mitra bisnis yang mundur satu persatu membuat Andi merasa seperti pria yang tidak lagi memiliki pijakan. Tidak ada lagi kesuksesan yang membanggakan. Tidak ada lagi kemewahan yang membebaskan. Di dalam kesunyian itu, Andi akhirnya menyadari bahwa ia telah kehilangan lebih dari yang ia kira. Ia telah kehilangan Siti, wanita yang selalu mendukungnya, dan kini ia kehilangan Ratna, wanita yang hanya tertarik pada kekayaan. Semua yang ia bangun dengan kerja keras kini hilang begitu saja, dan ia merasa kesepian. Andi menyadari bahwa, meskipun ia memiliki segala kemewahan dan kekayaan, tanpa pasangan yang setia, tanpa seseorang yang peduli dengan dirinya sebagai pribadi, hidupnya tidak ada artinya. Ia merasakan kepedihan yang mendalam, tetapi juga penyesalan yang tak terhingga. Kehancuran bisnis dan kehidupan pribadinya membuat Andi menyadari bahwa keserakahan dan keegoisan yang ia miliki selama ini hanya membawanya pada kesepian dan kehancuran. Kini, di titik terendah hidupnya, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia kehilangan lebih dari sekadar uang. Ia kehilangan cinta dan kepercayaan. Waktu terus berlalu, dan meskipun Andi sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasi kehancuran yang menimpanya, semuanya terasa sia-sia. Usahanya untuk menyelamatkan bisnis yang dulu dibangun dengan kerja keras semakin menipis. Utang yang menumpuk, karyawan yang pergi, dan investor yang mundur satu persatu membuat Andi terpojok. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan sendirian. Dalam hatinya yang hancur, Andi tahu bahwa ia membutuhkan bantuan, dan hanya ada satu orang yang dulu selalu mampu membantunya dalam situasi sulit, Siti. Setelah berhari-hari meraba-raba, akhirnya Andi memutuskan untuk menghubungi Siti. Ia tahu betul bahwa Siti kini telah jauh darinya, tetapi perasaan desperasi yang mendalam membuatnya menyingkirkan rasa malu dan ego yang selama ini ia banggakan. Andi membuka ponselnya, mencari nomor telepon Siti yang dulu sering ia simpan dalam daftar kontak, dan tanpa banyak pertimbangan, ia menekan tombol panggilan. Dering telepon terdengar panjang sebelum akhirnya Siti mengangkatnya dengan suara yang tenang. "Halo, Andi. Ada apa?" Suara Siti terdengar jauh lebih datar dari yang biasanya. Tidak ada hangat atau ramah seperti dulu. "Andi," kata Siti setelah beberapa detik terdiam. "Kamu menghubungiku, apa ada yang salah? Apakah kamu ingin bicara tentang kami?" Andi terdiam sejenak. Pertanyaan itu mengingatkannya pada segala yang telah terjadi, perasaan-perasaan yang masih bergolak dalam dirinya. Namun, ia menepis rasa getir itu dan mengalihkan fokus pada masalah yang lebih besar. "Siti, aku dalam masalah besar," ujar Andi. Suara yang biasanya penuh semangat kini terdengar rapuh dan lemah. "Bisnis ini, aku tidak bisa menghadapinya sendiri lagi. Aku tahu aku banyak salah. Tapi aku membutuhkan bantuanmu. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi." Siti mendengarkan dengan seksama. Namun ada sesuatu dalam suaranya yang tidak bisa Andi tangkap. Mungkin itu adalah rasa lelah. Mungkin juga rasa sakit yang ia sembunyikan. Namun, ia tetap sabar mendengarkan permohonan Andi. "Apa yang bisa aku bantu, Andi? Kamu tahu, aku sudah tidak lagi terlibat dalam bisnismu. Aku sudah jauh dari semua itu," jawab Siti pelan, meskipun ia merasa ada rasa kasihan yang muncul di hatinya. "Tidak, Siti. Aku membutuhkanmu. Kamu tahu bagaimana cara mengelola semua ini. Bisnisku sudah hampir bangkrut. Aku butuh bantuanmu untuk menata semuanya kembali. Kamu tahu tentang keuangan, operasional, kamu tahu bagaimana semuanya bisa berjalan lancar. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku tahu aku banyak salah, tapi aku benar-benar butuhmu kali ini." Suara Andi mulai terdengar lebih putus asa. Siti bisa merasakan betapa berat beban yang Andi pikul. Namun, meskipun ada keinginan untuk membantu, hatinya telah cukup lama terluka.
Setelah segala pengkhianatan dan rasa sakit yang ia alami, Siti tahu bahwa kembali membantu Andi bukanlah keputusan yang mudah. Ada banyak hal yang telah berubah, dan ia kini memiliki hidup baru yang jauh lebih baik. Aku mengerti kesulitanmu, Andi. Tapi aku harus jujur. Aku sudah tidak bisa kembali ke masa lalu, kata Siti dengan nada tegas. Aku sudah memulai hidup baru, dan aku menjalankan bisnis yang sangat mirip dengan bisnis yang dulu kita jalankan bersama. Andi terkejut mendengar jawaban itu. Kamu memulai bisnis baru? Tanyanya, tidak percaya. Ya, jawab Siti dengan suara penuh keyakinan. Dengan suamiku yang baru, aku mulai membangun sesuatu yang lebih baik, lebih stabil, dan lebih menghargai aku. Kami bekerja bersama, dan aku merasa dihargai. Kami tidak hanya membangun bisnis, tapi juga hubungan yang lebih sehat. Jadi, Andi, aku tidak bisa kembali membantu bisnismu lagi. Aku sudah punya hidupku sendiri sekarang. Dengungan telepon seakan bergema dalam telinga Andi. Kata-kata Siti seperti jarum yang menusuk jantungnya. Andi tidak bisa membayangkan bahwa Siti, yang dulu setia menemani perjuangannya, kini telah berjalan di jalan yang berbeda. Bisnis mereka, yang dulu mereka bangun bersama, kini hanya tinggal kenangan. Siti tidak hanya meninggalkannya secara emosional, tetapi juga telah menemukan kebahagiaannya di tempat lain, di luar hidup yang dulu mereka ciptakan bersama. Andi, suara Siti kembali terdengar, lebih lembut kali ini. Aku ingin kamu tahu bahwa meskipun aku tidak bisa membantumu, aku berharap kamu bisa belajar dari semua ini. Bisnis bukan segalanya. Tanpa cinta dan tanpa kepercayaan, semuanya akan hancur. Kamu harus mencari cara untuk memperbaiki dirimu terlebih dahulu, bukan hanya bisnis. Itu yang paling penting. Andi merasakan sesuatu yang sangat berat di dadanya. Rasa sesal, penyesalan, dan kesepian menyelimuti dirinya. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua kesalahan yang ia lakukan, semua pengkhianatan yang ia lakukan terhadap Siti, kini kembali menghantui pikirannya. Dan saat Siti menutup percakapan dengan kalimat terakhirnya, Andi merasa seolah-olah dunia telah runtuh di atas kepalanya. Selamat tinggal, Andi. Aku harap kamu bisa menemukan jalan keluar dari semua ini. Tapi untuk saat ini, aku sudah memilih jalan hidupku sendiri, kata Siti pelan, sebelum akhirnya menutup telepon. Andi menatap layar ponselnya, diam dalam keheningan yang menyakitkan. Semua pintu yang ia harapkan terbuka kini tertutup rapat. Siti tidak lagi ada untuknya. Dia tidak hanya kehilangan bisnisnya, tapi juga wanita yang selama ini telah memberi segalanya untuknya. Dengan satu keputusan besar yang ia buat, Andi telah kehilangan lebih dari sekadar kekayaan. Ia kehilangan kesempatan untuk memperbaiki dirinya, untuk mengembalikan kebahagiaan yang dulu mereka miliki. Setelah percakapan itu, Andi tahu bahwa ia tidak lagi bisa lari dari kenyataan. Tidak ada lagi bantuan yang bisa ia harapkan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah nasibnya. Semua kesalahan yang ia buat, semua pengabaian terhadap orang yang paling ia cintai, kini menjadi beban yang harus ia tanggung sendirian. Dalam keputusasaan itu, Andi akhirnya memahami satu hal yang pahit. Tidak ada yang lebih berharga daripada orang yang benar-benar mendukung dan mencintaimu, dan hanya setelah kehilangannya, ia baru menyadari betapa berharganya Siti dalam hidupnya. Andi tidak berhenti berpikir tentang percakapan terakhirnya dengan Siti. Setiap kali teringat kata-kata Siti yang penuh ketegasan, rasa penyesalan semakin menghantui dirinya. Ia tahu bahwa ia telah kehabisan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan kini ia hanya bisa memikirkan betapa salah langkah yang telah ia ambil. Namun, meskipun rasa sakit dan kesepian itu datang begitu menghujam, ada satu hal yang Andi tidak bisa lepaskan, harapan bahwa Siti mungkin akan memberinya kesempatan kedua. Ia ingin memperbaiki segala kesalahan, kembali ke masa lalu dan membangun semuanya dari awal, seperti dulu. Namun, harapan itu sirna ketika ia mencoba menghubungi Siti lagi. Kali ini, ia memutuskan untuk datang langsung ke kantor Siti. Ia tahu bahwa Siti telah membangun kehidupan baru, dan meskipun ia merasa cemas, Andi merasa ini adalah satu-satunya cara untuk meminta maaf secara langsung. Ia ingin mengungkapkan bahwa ia kini benar-benar menyesal.
Setelah beberapa waktu, Andi tiba di kantor Siti, sebuah ruang modern yang terletak di lantai atas sebuah gedung perkantoran. Dari luar jendela, ia bisa melihat pemandangan kota yang sibuk dan dinamis. Di dalam, suasana sangat berbeda. Kantor itu teratur, rapi, dan penuh dengan energi positif. Terlihat Siti sedang berbicara dengan beberapa orang di meja rapat. Siti terlihat percaya diri, tersenyum, dan sangat profesional, seperti wanita yang telah menemukan jalannya sendiri. Andi berjalan mendekat, dan meskipun sudah banyak waktu berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu, wajah Siti masih menyimpan kenangan indah yang pernah mereka bagikan. Namun, Siti tidak terlihat terkejut atau terganggu ketika melihat Andi masuk. Ia hanya menatapnya sejenak, seolah sudah tahu bahwa akhirnya Andi akan datang kepadanya. "Silakan duduk. Andi, apa yang bisa saya bantu?" Siti berkata dengan suara yang sangat tenang. Tidak ada emosi yang tertangkap dari kata-katanya. Namun, Andi merasakan kehangatan yang dulu ada di antara mereka kini sudah tidak ada lagi. Andi menatap wajah Siti. "Siti, aku tahu aku sudah banyak salah. Aku tahu aku membuat keputusan bodoh dengan menikahi Ratna dan meninggalkanmu. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya. Bisnis ini, hidupku. Aku ingin kita mulai lagi dari awal." Siti memandangi Andi beberapa detik, seolah merenungkan kata-katanya. Setelah itu, ia menghela napas panjang dan akhirnya berbicara dengan nada yang lebih tegas. "Maaf, Andi. Aku menghargai kamu datang dan mengakui kesalahanmu. Tapi aku sudah tidak lagi memiliki perasaan yang sama. Kehidupan yang kita jalani dulu adalah masa lalu, dan aku telah memilih untuk maju. Aku tidak bisa kembali ke sana. Bisnis ini yang aku jalani sekarang, itu semua adalah hasil dari pelajaran yang aku dapatkan, dari segala kesalahan yang kita buat bersama." Andi merasakan hatinya tercekat. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Siti tidak hanya menolak permintaannya untuk kembali, tetapi juga telah benar-benar memutuskan untuk meninggalkan masa lalu mereka. "Siti, aku tahu aku tidak bisa membalikan waktu. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin ada di hidupmu lagi. Aku berjanji akan berubah." Namun, Siti menegaskan dengan lebih mantap, "Andi, kamu perlu memahami sesuatu yang penting. Pengkhianatan itu ada konsekuensinya. Aku sudah memilih jalan baru, dan hidupku sekarang jauh lebih baik tanpa semua drama dan pengkhianatan itu. Aku bukan lagi wanita yang dulu, yang rela menerima begitu saja kesalahanmu. Aku sudah belajar untuk menghargai diriku sendiri dan memilih hidup yang sehat, penuh dengan rasa saling menghargai." Andi menundukkan kepala. Kata-kata Siti seperti palu yang memukul jantungnya. Ia merasa tak berdaya. Siti benar. Ia telah membuat keputusan yang salah dan merusak semuanya. Kini, ia tidak hanya kehilangan Siti sebagai pasangan hidup, tetapi juga kehilangan kepercayaan diri dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. "Jadi, kamu benar-benar tidak akan memberi aku kesempatan lagi?" tanya Andi, suara penuh penyesalan. Siti mengangguk dengan tegas. "Aku tidak bisa. Aku sudah cukup terluka, Andi. Dan aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam hubungan yang penuh dengan pengkhianatan. Aku sekarang hidup dengan prinsip yang berbeda. Aku memilih untuk mencintai diriku sendiri dan memilih jalanku yang lebih baik." Ia berhenti sejenak, memandang Andi dengan pandangan yang penuh ketegasan. "Aku tahu kamu merasa kesepian dan terpuruk sekarang, tapi itu adalah akibat dari tindakanmu sendiri. Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini. Bisnis, kekayaan, dan segala kemewahan yang dulu kamu kejar, itu semua tidak ada artinya jika kamu tidak tahu cara menghargai orang yang ada di sisimu. Aku berharap suatu hari nanti kamu bisa menemukan kebahagiaan, tapi bukan dengan cara kembali ke masa lalu. Kamu harus bergerak maju." Andi menelan air liur. Kata-kata Siti menggema dalam pikirannya. Ia tahu, pada akhirnya, tidak ada jalan untuk kembali. Siti telah memilih jalan hidupnya yang baru, dan meskipun itu membuat Andi merasa hancur, ia juga tahu bahwa Siti pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati, jauh dari pengkhianatan dan luka masa lalu.
Terima kasih, Siti. Terima kasih karena sudah memberiku pelajaran berharga tentang hidup ini, kata Andi, suaranya serak. Ia bangkit dari tempat duduk, merasa seolah-olah berat sekali untuk melangkah. Namun, ia tahu bahwa inilah saatnya untuk menghadapi kenyataan dan menanggung konsekuensi dari setiap kesalahan yang telah ia buat. Siti mengangguk pelan, memberikan Andi senyuman yang tulus, meskipun ada kesedihan di dalamnya. Aku harap kamu bisa menemukan kedamaian, Andi. Semoga kamu bisa belajar untuk menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum meminta orang lain untuk menerima dan menghargaimu. Andi keluar dari kantor Siti dengan langkah gontai, merasa hancur namun sekaligus menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan dirinya. Siti benar, pengkhianatan memiliki konsekuensi. Dan dengan menerima kenyataan itu, Andi akhirnya bisa mulai melihat bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, ia benar-benar harus belajar untuk mengubah dirinya. Hari-hari Andi kini dipenuhi dengan keheningan dan kesepian. Tidak ada lagi tawa di rumah yang dulu dipenuhi dengan kebahagiaan. Tidak ada lagi semangat kerjasama dengan Siti yang dulu selalu membuatnya merasa tak ada yang tak mungkin dicapai. Setelah perceraian, setelah kehilangan Siti, Andi merasa seperti terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, dan kali ini, tidak ada yang bisa menariknya keluar. Usahanya yang dulu berdiri kokoh kini semakin ambruk. Bisnis yang dulu dijalankan dengan penuh semangat dan kerja keras mulai terpuruk satu persatu. Di saat Andi sibuk mengejar kehidupan yang lebih mewah dan bergelimang harta, dia telah melupakan bahwa kesuksesan itu bukan hanya tentang keuntungan materi, tetapi tentang keseimbangan dalam hidup, kepercayaan, dan pengorbanan yang diberikan oleh orang-orang terdekat. Ratna, istri keduanya, yang dulu datang dengan harapan akan menikmati kekayaan Andi, kini telah pergi. Andi, yang selalu menjanjikan dunia kepadanya, tidak lagi dapat memberikan apa yang ia janjikan. Bisnis yang dulu gemilang, kini hanya tinggal kenangan. Semua uang yang Andi hasilkan, semua kemewahan yang ia nikmati, kini berangsur-angsur lenyap. Keputusannya untuk mengabaikan Siti dan menjalani hidup dengan egois telah meruntuhkan segala yang telah ia bangun. Ratna, yang awalnya terlihat begitu setia dan mencintai Andi karena hartanya, akhirnya memilih pergi setelah bisnis Andi semakin hancur. Ia tidak ingin terjebak dalam kesulitan yang kini menghampiri suaminya. Tanpa ragu, Ratna meninggalkan Andi, menghilang begitu saja, seperti bayangan yang luntur ditelan waktu. Dengan perasaan hancur, Andi terpaksa menghadapi kenyataan bahwa kesuksesan dan kekayaan yang dulu ia kejar tidak mampu menyelamatkannya dari kehancuran yang ia ciptakan. Ia kini terperangkap dalam kesendirian, di antara tumpukan utang yang menekan dan kehilangan kepercayaan dari hampir semua orang di sekitarnya. Ia tak lagi bisa merasakan kebanggaan atas dirinya. Bahkan, bisnis yang dulu ia banggakan kini hanya tinggal sisa-sisa. Dan Andi tidak tahu lagi harus mulai dari mana. Setiap malam, Andi duduk sendiri di ruang kerja yang kini terasa kosong dan suram. Ponselnya yang dulu selalu penuh dengan panggilan dan pesan kini hanya berisi angka-angka yang menjengkelkan, tagihan-tagihan yang harus ia bayar, dan kabar buruk dari mitra bisnis yang kecewa. Setiap kali Andi mengingat masa-masa bahagia bersama Siti, hatinya semakin terasa perih. Ia tidak hanya kehilangan bisnisnya, tetapi juga seorang wanita yang dulu menjadi bagian penting dalam hidupnya, yang selalu setia mendukung setiap langkahnya. Di suatu malam yang penuh dengan rasa cemas dan penyesalan, Andi memutuskan untuk mengunjungi tempat yang dulu sering mereka datangi bersama Siti. Sebuah kafe kecil yang sederhana di pinggir jalan, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama, tertawa, dan merencanakan masa depan. Kini kafe itu terlihat sepi. Hanya ada beberapa pelanggan yang duduk di sudut-sudut meja. Andi duduk di meja yang biasa mereka tempati, mengenang masa lalu dengan perasaan hampa. Andi memesan kopi hitam, sama seperti yang dulu Siti suka, meskipun ia tahu betul bahwa kopi itu tak akan pernah terasa sama lagi. Setiap tegukan terasa lebih pahit, dan setiap kenangan yang muncul hanya menambah derita. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan, keputusan untuk menikahi Ratna, mengabaikan Siti, dan mengejar kesenangan semata. Kini semua itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Hari-hari berlalu, dan semakin jelas bagi Andi bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu.
Ia tidak bisa mengubah masa lalu, dan semakin keras ia berusaha, semakin ia merasa terperangkap dalam kesalahannya sendiri. Ia kehilangan semua yang pernah ia banggakan, bisnis, keluarga, dan cinta sejati. Semua itu hilang begitu saja, hanya karena keserakahannya dan keputusan bodoh yang ia buat. Kehidupan Andi yang dulu dipenuhi ambisi dan harapan, kini hanya berisi kehampaan dan penyesalan. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa setiap tindakan yang ia lakukan, setiap pilihan yang ia buat, telah membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang ia kira. Tanpa Siti, tanpa kebijaksanaan dan dukungannya, Andi kini hanyalah seorang pria yang terperangkap dalam kesendirian dan kegagalan. Malam itu, Andi menyadari satu hal yang sangat penting. Keserakahan dan ketidakhargaan terhadap orang yang paling mendukungmu adalah jalan menuju kehancuran. Siti, dengan segala kebijaksanaan dan pengorbanannya, telah menunjukkan kepadanya bahwa cinta dan penghargaan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang atau harta. Itu adalah sesuatu yang harus diberikan dan dijaga dengan penuh rasa hormat dan kepercayaan. Tanpa itu, bahkan kekayaan terbesar pun akan menjadi sia-sia. Di tengah kegelapan hidupnya yang kini semakin menyusut, Andi akhirnya memahami bahwa untuk benar-benar sukses, ia harus mulai dari awal, bukan dengan mencari uang atau kemewahan, tetapi dengan menemukan kembali nilai-nilai sejati dalam hidup, menghargai orang-orang yang benar-benar peduli padanya, dan belajar dari kesalahannya. Namun, meskipun Andi menyadari hal itu, ia tahu bahwa perjalanan menuju pemulihan akan panjang dan penuh tantangan. Kehancuran Andi menjadi contoh nyata bahwa keserakahan dan mengabaikan pasangan yang telah mendukung kita dari nol dapat membawa kita ke dalam jurang kehancuran yang sangat dalam. Siti, yang telah memilih untuk melangkah maju, kini hidup dengan damai, bahagia, dan sukses. Sementara Andi harus menghadapinya sendiri, menyadari bahwa ia telah kehilangan semua yang berharga dalam hidupnya. Dan disinilah akhir cerita ini, di mana kesalahan Andi dan perjalanan hidupnya menjadi pelajaran bagi siapapun yang mungkin pernah merasa terjebak dalam keserakahan, bahwa pada akhirnya, hanya dengan menghargai cinta, kesetiaan, dan dukungan orang-orang yang kita cintai, kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Tamat. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai orang-orang yang mendukung kita sejak awal, terutama pasangan hidup. Keserakahan dan ketidakhargaan terhadap orang yang telah setia bersama kita dapat membawa kehancuran, baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Terkadang, kita terjebak dalam ambisi dan keinginan untuk mencapai lebih banyak, tanpa menyadari bahwa apa yang benar-benar berharga adalah cinta, kepercayaan, dan penghargaan terhadap orang-orang di sekitar kita. Cerita ini mengingatkan kita bahwa pengkhianatan memiliki konsekuensi, dan penting untuk belajar dari kesalahan agar kita tidak mengulanginya di masa depan. Jika kamu merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita yang mengandung pelajaran hidup yang berharga. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti untuk kami dalam terus berbagi kisah-kisah yang dapat memberikan wawasan dan inspirasi. Terima kasih telah membaca dan semoga cerita ini memberi manfaat.